Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya Sundari Okta Pratiwi, saya Melina Indawati, dan teman-teman kami. Jadi, kami akan mengulas kembali tentang sejarah Bani Abbasiyah, yaitu tentang bagaimana hal yang melatar belakangi Kekhalifahan Abbasiyah. Lalu, apa saja pencapaian dan penyebab keruntuhan dari Bani Abbasiyah? Langsung saja kita simak materi dari teman-teman kami. Cekidot! Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, yang sekarang menjadi ibu kota Irak, dan kemudian berpindah ke kota Kairo pada tahun 1261. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Bani Abbasiyah berkuasa pada tahun 750 tahun dan memindahkan ibu kota Damaskus ke Baghdad. Selama 150 tahun mengambil kekuasaan di Iran, Kekhalifahan Abbasiyah berlanjut di Kairo pada tahun 1261 di bawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir. Demikian latar belakang Bani Abbasiyah dari kami. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman kami. Oke, di sini kami akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sejarah kekhalifahan Bani Abbasiyah, di mana gerakan Abbasiyah sendiri diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas. Gerakan ini berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim Daulah Abbasiyah sebagai penerus sejati Nabi Muhammad. Berdasarkan garis keturunan, mereka merupakan keturunan yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Dalam resolusinya, Daulah Abbasiyah berbekal janji yang akan mendirikan sistem yang ideal bagi umat Islam, dan pada dinasti Umayyah yang dinilai sebagai penindas yang tidak memiliki legitimasi keagamaan. Gerakan yang dilakukan Bani Abbasiyah pun didukung oleh sebagian besar orang Arab yang tertindas oleh Bani Umayyah, dan tambahan faksi Yaman, Mawali, Khawarij, dan Syiah Abdul Abbas Asyafah merekrut Abu Muslim Al-Khuraisani sebagai agen propaganda sekaligus panglima perang. Peran Abu Muslim Al-Khurasani begitu sentral ketika menjadi agen propaganda gerakan Abbasiyah pada 746 Masehi. Setahun kemudian, yakni pada 747 Masehi, Abu Muslim Al-Khurasani memimpin pemberontakan kekuasaan Bani Umayyah di Mer. Setahun kemudian, yakni pada 747 Masehi, Abu Muslim Al-Khurasani memimpin pemberontakan pada kekuasaan Bani Umayyah di Mer. Peperangan Revolusi Abbasiyah memuncak pada 750 Masehi ketika terjadi pertempuran Zab, yang menandai runtuhnya Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah terakhir, Marwan II, berhasil ditangkap dan dibunuh di Mesir. Sedangkan Abdul Abbas As-Saffah resmi memimpin Bani Abbasiyah sebagai khalifah pertamanya. Cukup sekian materi dari kami lanjutkan. Berlanjut pada masa keemasan Bani Abbasiyah. Pada zaman ini, kekuatan militer dan hubungan diplomatik berlangsung sangat luas. Dan juga ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat yang melahirkan beberapa ilmuwan terkenal. Yang salah satunya ialah Ibnu Sina, yang dikenal sebagai bapak farmakologi dan mahaguru kedokteran. Tidak mengherankan karena salah satu karyanya yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tibb yang sudah diterjemahkan dalam 15 bahasa di dunia. Beliau juga merupakan dokter yang pertama kali melakukan eksperimen dan hitung cermat. Dan beliau juga yang memperkenalkan teknik karantina untuk mencegah penularan virus dan lain-lain. Mungkin itu saja pembahasan untuk masa keemasan Bani Abbasiyah yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah kita mengetahui masa kemasan pada dinasti Abbasiyah, perlahan dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Dan ada 3 faktor yang membuat dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Faktor yang pertama adalah perebutan kekuasaan, dan faktor yang kedua adalah persaingan antar bangsa, dan faktor yang ketiga adalah kemerosotan ekonomi. Demikian penjelasan dari saya mengenai faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dan sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang Bani Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.